Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024, dalam masa biasa yang ke-15. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kasih dan keadilan-Mu hadir secara nyata dalam diri Yesus Putra-Mu. Tolonglah kami untuk menjadi pelayan dan pejuang keadilan dan cinta kasih-Mu melalui hidup kami yang sederhana. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 14 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Dia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan Kuputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Nabi besar Yesaya sibuk menuliskan tentang Yesus yang akan datang ratusan tahun kemudian. Ia menulis, lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, rumusan kata-kata Nabi Yesaya sebagaimana dikutip dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, mengingatkan kita pada suara yang terdengar ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dalam upacara pelantikan Yesus itu, Allah Bapa juga menyerukan, inilah Putraku yang terkasih, dengarkanlah Dia. Yesus Sang Putra Allah datang sebagai hamba terpilih. Meskipun terpilih, Ia tetap disebut hamba,
pelayan yang rendah hati. Ia tidak datang laksana pangeran atau raja yang gagah dan gilang gemilang, dikelilingi oleh pengawal-pengawal bersenjata yang hebat-hebat. Tetapi datang sebagai hamba yang membebaskan banyak orang dari gangguan roh jahat, dari sakit dan penyakit, serta banyak belenggu lainnya yang mengikat manusia. Tak heran, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Sebagai pengikut sang hamba terpilih itu, kita bersyukur karena ia datang menjumpai kita dengan cara sederhana dan mudah diselami. Tugas kita adalah mendengarkan dia sesuai perintah Bapa dalam hidup kita sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita juga telah dipanggil menjadi hamba oleh hamba segala hamba, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus hamba Allah datang ke dunia bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka kita pun sebagai orang-orang yang dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehambaan Sang Putra Allah yang agung itu. Kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh melaksanakan, mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah kita selalu menyadari diri kita sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, kita hanya patut mengerjakan apa yang diberikan oleh yang punya tuayan itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah maju bersama, terus menghayati hidup kita sebagai seorang hamba yang siap untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita. Semoga kita semakin layak disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.